Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian yang masih pemula atau baru belajar untuk meningkatkan kondisi fisik dalam permainan bola voli. Dalam hal di sini saya akan mencontohkan beberapa tips yang bisa kalian lakukan di rumah untuk latihan menambah power kaki dengan tujuan untuk menambah tingginya lompatan dan juga menambah daya tahan otot ketika kalian sedang bermain bola voli. Tapi saya sarankan ketika kalian melakukan latihan atau dalam arti untuk meningkatkan kondisi fisik kalian, jangan lupa kalian mulai dulu dengan warming up atau stretching, pemanasan, dan juga perbanyak latihan atau perbanyak pemanasan di bagian kaki, karena tujuannya ketika kalian melakukan untuk meningkatkan kondisi fisik untuk power di kaki, kalian juga harus menyiapkan otot-otot kaki kalian untuk dapat menerima porsi latihan yang akan kalian lakukan. Oke, jadi tapi sebelum kita lanjut pada videonya, jangan lupa teman-teman untuk bantu subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu bagaimana cara meningkatkan kondisi fisik di rumah meskipun dalam masa pandemi. Oke, jadi kita langsung saja lanjut pada videonya. Check this out. Oke, baik teman-teman, jadi ketika otot-otot kalian sudah siap untuk menerima porsi latihan, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pada gerakan step up. Nah, pada gerakan step up ini usahakan kalian menggunakan bidang yang tidak begitu tinggi, atau bisa kalian lihat pada video tersebut, dan juga bisa kalian edit atau kalian rubah medianya menggunakan anak tangga ataupun kursi dan lain sebagainya. Nah, pada gerakan ini kita difokuskan pada latihan otot kaki di bagian gastro. Gastro itu bagian betis kalian. Nah, pada gerakannya usahakan ketika kaki yang kalian angkat berada di atas harus sejajar atau dalam kondisi 90 derajat siku-siku ya teman-teman. Dan ketika berada di atas, usahakan kaki yang menahan posisi tubuh itu dalam keadaan jinjit atau berdiri menggunakan satu kaki, menggunakan ujung kaki ya teman-teman. Nah, buat kalian yang masih pemula, bisa kalian lakukan sebanyak 10 kali repetisi atau pengulangan kanan dan kiri, kemudian kalian ulangin lagi sebanyak 3 kali. Dan ingat, pada peningkatan kondisi fisik itu rumusnya harus progres dalam arti semua yang kalian lakukan harus maksimal dan progresif. Jika kalian lakukan pada minggu ini 10 kali repetisi dan selama 3 kali, itu artinya kalian melakukan 30 kali pengulangan, dan di bulan berikutnya kalian harus menambah porsi pengulangannya agar kemampuan otot kalian dapat semakin baik ataupun meningkat ya teman-teman. Dan usahakan pada gerakan ini kedua tangan kalian saat kaki kiri atau kaki kanan berada di bawah itu ikut mengayun ke atas, tujuannya untuk dapat menyeimbangkan kondisi tubuh kalian agar tidak terjatuh, karena kalian menggunakan satu kaki untuk dapat berdiri dan menggunakan ujung kaki, dan disitulah terdapat keseimbangan yang harus kalian latih juga ya teman-teman. Nah, pada gerakan yang kedua kita bisa lihat pada video tersebut, atau kita juga bisa namakan dengan nama gerakan power skip. Nah, pada power skip ini latihannya berfokus pada otot quadriceps atau otot paha depan kalian. Dan ketika melakukan gerakan ini teman-teman, gerakan ini sangat berat bagi kalian yang masih pemula, karena melompat menggunakan satu kaki di bidang yang lebih tinggi daripada kaki kanan yang berada di bawah ya teman-teman. Nah, pada gerakan ini diusahakan saat kalian hendak melompat, tangan kanan ataupun tangan kiri kalian juga ikut mengayun untuk meluncur melompat ke atas. Tujuannya yaitu saat tangan kalian mengayun itu berguna untuk memaksimalkan kekuatan otot kaki kalian untuk dapat meninggikan lompatan atau melatih otot bagian quadriceps kalian. Nah, pada kalian yang masih pemula, kalian bisa melakukan sebanyak 8 kali repetisi pengulangan, 8 kali kanan dan juga 8 kali kiri ya. Jadi bergantian. Sama untuk serinya kalian juga bisa melakukan 3 seri. Nah, tapi buat kalian yang sudah dalam
kondisi fisik lanjutan atau kalian sudah memiliki kondisi fisik yang bagus, kalian bisa menentukan sendiri porsi latihan kalian seberapa ya teman-teman. Tapi pada video ini saya mengkhususkan untuk kalian yang masih pemula untuk meningkatkan kondisi fisik terutama di bagian otot kaki teman-teman. Oke, kita langsung saja lanjut pada gerakan yang ketiga. Oke, baik teman-teman, pada gerakan yang ketiga kita lanjut ya. Pada gerakan yang ketiga ini kita sebut dengan gerakan power skip take turn. Artinya gerakan yang sama dari gerakan yang kedua, namun saat kondisi tubuh berada di atas dan melompat, itu posisi kaki teman-teman, posisi kaki itu berubah ya. Jadi yang semulanya kaki kanan berada di bawah, kaki kiri berada di atas, itu berubah menjadi kaki kanan yang di atas, kaki kiri yang di bawah. Nah, jadi gerakan ini berubah tapi juga tetap memaksimalkan lompatan. Nah, pada gerakan ini juga saya sarankan ketika kalian masih pemula juga ikut mengayun kedua tangan kalian untuk menambah power lompatan kalian agar lompatan kalian dapat maksimal tinggi ya, dapat maksimal tinggi. Nah, sama ya teman-teman, gerakan ini berfokus pada quadricep, otot paha, dan juga berpengaruh pada otot gastro kalian. Karena pada saat gerakan melompat, pada gerakan power skip yang gerakan yang kedua tadi dan juga power skip take turn ini, ketika melompat juga masih menggunakan ujung kaki ya, atau dalam kondisi jinjit saat melompat. Nah, itu juga berpengaruh pada otot gastro dan juga otot quadricep kalian. Nah, gerakan ini sangat berat dilakukan jika kalian masih pemula, dan saya sarankan ketika melakukan gerakan ini teman-teman jangan menggunakan bidang yang terlalu tinggi, karena itu juga akan menyusahkan gerakan teknik yang dilakukan dan juga akan mempercepat kondisi fisik kalian itu sangat cepat habis ya teman-teman. Nah, pada gerakan ini kalian bisa menggunakan anak tangga ataupun kursi yang lebih pendek ya sekitar 20 sampai 30 cm lah kalau kita ukur ya tingginya. Untuk pengulangannya bisa dilakukan 5 kiri dan 5 kanan, atau bisa kita jumlah 10 kali pengulangan selama 3 kali, 3 set ataupun 3 seri. Jadi totalnya ada 30, namun setiap kaki memiliki atau mendapatkan porsi 15 kalinya. Nah, jika sudah, kita lanjut pada gerakan yang keempat teman-teman. Pada gerakan yang keempat ini lebih berat lagi ketika dilakukan buat kalian yang masih pemula. Karena ketika melompat pada gerakan ini itu menggunakan satu kaki atau khusus fokus menggunakan satu kaki saat melompat ke bidang yang lebih tinggi daripada bidang yang lebih rendah. Maksud saya di sini dapat kalian lihat pada video tersebut. Di situ saya melakukan melompat menggunakan satu kaki ke area yang lebih tinggi ya teman-teman. Dan pada gerakan ini bisa atau dalam arti sering banyak atlet yang mengalami cedera karena kekuatan otot kakinya tidak begitu menyesuaikan dengan bidang yang lebih tinggi. Nah, itulah sebab itu pada gerakan ini saya sarankan lebih baik lebih rendah sedikit lah bidang yang akan kalian lakukan, atau kalian juga bisa mengganti bidang anak tangga tersebut menggunakan tali karet ataupun dan lain sebagainya. Karena menurut saya ini juga sangat sulit dilakukan, yang mengakibatkan banyak atlet enggan melakukan gerakan ini karena yaitu tadi banyaknya atlet yang mengalami cedera ketika melakukan gerakan seperti itu teman-teman. Nah, untuk memodifikasi bidang tersebut kalian bisa menggunakan tali karet ataupun bidang yang lain yang sekiranya itu aman buat kalian lakukan di rumah ya teman-teman. Nah, untuk repetisinya kalian bisa tentukan sendiri sesuai dengan kemampuan otot kalian, karena menurut saya ini sangat berat dilakukan jika bidang yang akan dilakukan atau bidang yang akan dilompati itu terlalu tinggi, sekitar 30 cm ke atas ataupun yang lainnya. Nah, untuk repetisinya buat kalian yang masih pemula saya sarankan cuma 5 kali repetisi saja sebanyak 3 set atau 3 seri. Jadi totalnya setiap kaki melakukan gerakan seperti itu sebanyak 15 kali. Nah, jangan lupa teman-teman ketika melakukan atau ketika latihan fisik, teman-teman harus progresif ya, agar
kemampuan otot kalian dapat semakin berkembang dan meningkat ya. Nah, kita lihat pada video tersebut, pada gerakan ini tangan kanan dan tangan kiri selalu ikut membantu mengayun agar saat melakukan gerakan melompat, kedua ayunan tangan itu membantu posisi tubuh untuk dapat meluncur melompat ke bidang yang lebih tinggi teman-teman. Untuk konsentrasi otot yang dilatih pada latihan single leg hop jump to box ini berfokus pada otot gastro ya teman-teman. Quadriceps juga terpengaruh karena saat tidak melakukan lompatan, posisi kaki kiri atau kaki kanan yang hendak kalian lakukan melompat itu dalam kondisi lutut menekuk ya teman-teman, dan itu terpengaruh pada otot quadriceps kalian. Nah, kita lanjut pada gerakan yang kelima. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut pada gerakan yang kelima, buat kalian yang masih baru menonton di video channel ini, jangan lupa bantu klik subscribe, tombol merah yang ada di bawah, dan bantu share ke teman-teman kalian ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut pada gerakan yang kelima. Nah, pada latihan fisik yang kelima ini saya lakukan melompat ke bidang yang lebih tinggi atau sering kita sebut dengan speed hop to box ya teman-teman. Nah, pada saat kalian melakukan gerakan seperti ini, usahakan kedua kaki kalian itu bersamaan atau bareng ya. Dalam bahasa Jawanya itu melompatnya bareng menggunakan kedua kaki dan kecepatannya stabil. Jadi ketika di atas kemudian turun kemudian melompat lagi. Di sini saya tuntut Anda atau kalian tidak melakukan awalan ya. Jadi yang dinamakan step hop itu tanpa menggunakan awalan teman-teman. Nah, kalau pada gerakan yang seperti ini teman-teman bisa menggunakan bidang yang lebih tinggi karena melompatnya menggunakan dua kaki, dan itu menurut saya lebih ringan dilakukan daripada melompat yang menggunakan satu kaki yang pada gerakan yang kedua tadi ya teman-teman. Nah, pada gerakan yang seperti ini kita fokuskan pada otot gastro kalian atau bisa kita implementasikan pada sebuah gerakan spike ya teman-teman. Pada gerakan sebuah spike itu dominan menggunakan kedua kaki saat melakukan lompat atau saat melakukan gerakan spike, kecuali pada gerakan jangkit ya yang biasanya dilakukan oleh seorang kicker. Namun semua seorang spiker biasanya dominan menggunakan kedua kaki saat melompat. Nah, jika kita implementasikan pada sebuah latihan fisik, ini juga berguna pada saat kalian melakukan gerakan spike. Maka pada gerakan seperti ini kalian bisa lakukan sebanyak 20 kali atau lebih ya, sebanyak 3 seri atau 3 set pengulangan. Jadi totalnya bisa 60 ataupun juga bisa lebih, karena bukan hanya power saja yang kalian lakukan atau kalian tingkatkan, tapi juga daya otot kalian, daya tahan otot kalian yang kalian harus tingkatkan. Karena pada permainan bola voli bisa mencapai 5 set ya teman-teman, dan juga ketika rally point itu menuntut kondisi otot tubuh kalian, terutama otot kaki yang akan kalian lakukan untuk melakukan gerakan spike ya. Jadi bukan hanya power kaki saja yang kalian tingkatkan, tapi juga daya tahan otot kaki kalian yang harus kalian tingkatkan juga teman-teman. Oke, kita lanjut pada gerakan yang keenam. Nah, di sini saya contohkan gerakannya oleh atlet saya ya teman-teman. Jadi dapat kalian lihat pada video tersebut, di situ seorang atlet melakukan melompat ke depan, kemudian ke samping kanan, kembali lagi ke samping kiri, lalu lanjut lagi ke depan. Nah, gerakan ini kita namakan dengan speed and lateral hop ya teman-teman. Wah, untuk medianya di situ saya melakukan atau menggunakan media tali karet yang bisa membantu untuk meningkatkan power ataupun daya tahan otot kaki pada seorang atlet teman-teman. Nah, di situ total atlet melakukan lompatan sebanyak 13 kali repetisi. Dan ingat, ketika kalian sudah lama melakukan gerakan seperti itu 13 kali repetisi, kalian dapat meningkatkan beban porsi latihan. Yang pertama yaitu tingginya karet kalian tinggikan ya. Kemudian atau kalian juga bisa menambah banyaknya karet atau panjangnya karet.
Jadi bukan hanya 13 kali repetisi yang kalian lakukan, kalian juga bisa melakukan lebih, entah 15 ataupun sampai 20. Yang penting adalah ketika melakukan latihan fisik adalah tetap dalam keadaan progresif agar kemampuan otot kalian tidak menurun ataupun tidak konstan, tetap di level seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut pada gerakan yang ketujuh. Gerakan yang ketujuh ini kita sebut dengan gerakan up and over. Nah, pada gerakan ini saya contohkan oleh beberapa atlet ya teman-teman. Nah, pada gerakan ini berfokus pada kecepatan ataupun kelincahan otot kaki kalian, dengan tujuan ketika kalian melakukan awalan, otot kaki atau kecepatan kaki kalian dapat semakin bertambah atau dapat semakin lebih cepat lagi. Nah, contoh pada gerakan seperti ini dapat kalian lihat pada video tersebut. Ketika kaki kanan melangkah ke atas, kaki kiri ikut melangkah ke atas, seperti halnya seperti seorang berjalan ya. Tapi ketika kaki kanan mundur, kaki kiri ikut mundur. Jadi ke atas dua kali kaki, ke atas dua kaki, kemudian ke bawah dua kali ya teman-teman. Untuk repetisinya kalian bisa tentukan sendiri. Kalau di situ saya contohkan sebanyak 10 kali repetisi ya teman-teman, karena atlet-atlet yang saya latih itu masih dalam kategori atlet pemula. Nah, yang terakhir yaitu two step double leg jump. Nah, pada gerakan yang seperti inilah banyak yang kalian jumpai pada sosmed ataupun yang lain sebagainya ya teman-teman. Karena memang pada gerakan yang dapat kalian pada video tersebut itu difokuskan kita untuk melompat maksimal melampaui tali yang tinggi teman-teman. Nah, tapi tetap ya pada gerakan yang seperti ini kalau bisa tali yang kalian ukur itu sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi jangan terlalu tinggi. Jika memang itu sifatnya progresif atau memang di waktu itu harusnya meningkat, kalian juga bisa menambah ketinggian pada talinya. Nah, di situ saya contohkan seorang atlet ketika melakukan lompatan harus dalam kondisi kaki atau kondisi kedua kakinya lurus agar ketika melompat dia tidak menekuk pahanya ke depan, jadi tetap stay atau tetap stand kakinya dalam keadaan lurus, ataupun kalau dalam keadaan spek kan biasanya kita takut ke belakang. Nah, di sini saya tunjuk ketika dalam keadaan lurus agar mereka tahu kemampuan vertikal jamnya menggunakan awalan itu seberapa ya. Nah, tujuan pada latihan ini tetap dapat kita implementasikan pada sebuah gerakan spek ya, ataupun blok juga termasuk dalam gerakan ini, terutama pada seorang quicker karena mengejar bola saat melakukan gerakan blocking ke samping posisi 4 ataupun posisi 2 itu juga dapat menggunakan langkah awalan menggunakan 2 step ya teman-teman. Oke, jadi sementara hanya itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa tetap latihan meskipun dalam masa pandemi. Jangan lupa juga buat kalian yang masih baru menonton video saya, tetap dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, tombol merah yang ada di bawah, dan nyalakan loncengnya ya. Dan juga bantu share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian saat di rumah juga dapat meningkatkan kondisi fisiknya meskipun dalam masa pandemi ya teman-teman. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.